Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur PT Musdalifah Haji Ahmad Khalil SHMH, begitu pula yang terhormat Al Ustadz Khalili, juga para jamaah umroh Travel Musdalifah keberangkatan 10 Agustus 2025 rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini Allah memberikan sehat dan umur yang panjang kepada kita hingga kita bisa melaksanakan manasik yang ketiga, yang mudah-mudahan manasik ketiga ini akan berlanjut manasik yang keempatnya nanti di Madinah. Amin. Insyaallah ketemu manasik di keempat yang di Madinah. Artinya kalau udah manasik keempat di Madinah, kita berarti sampai ke Madinah. Sehat, panjang umur, pulang jadi umroh yang mabrurah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Musdalifah rahimakumullah. Kita manasik ketiga ini akan menjelaskan tentang itinerary atau peta perjalanan kita mulai dari berangkat sampai balik lagi. Ya, yang insya Allah kita ini dibagi jadi 2 bis. Ya, dari 57 jamaah dibagi 2 bis. Karena peraturan sana tidak boleh bis terlalu banyak. Kalau udah terlalu penuh nanti jamaah sempit amat. Nah, jadi lega gitu bisnya. Itu dibagi 2 bis, ada bis 1, ada bis 2. Insya Allah yang memimpin rombongan sampai mulai berangkat sampai pulang lagi saya sendiri, insya Allah. Di sana ada 2 ustadz kita yang disebut dengan guide. Guide itu ustadz yang membimbing kita mulai dari kita mendarat sampai kita diantar lagi balik, tapi tak ikut balik ke Pontianak. Namanya Ustadz Husnul Yakin dengan Ustadz Faiz yang akan mengurus para jamaah sekalian. Ya, kerjasama dengan saya apa saja. Itu Ustadz mau disuruh-suruh apa ya, disuruh beli lukaria, disuruh ini, disuruh itu, silakan Ustadz Nurul Yakin, Ustadz Faiz. Juga saya sama. Nah, jadi kami dari dulu tuh tidak ada tugas Ustadz guide. Saya bilang tidak apa, sama. Tugas kau, tugas aku, tugas kau, sama. Kalau gitu pula para jamaah. Ini jangan terkotak-kotak. Oh, ini orang Pontianak, ini orang Mempawah, ini orang Keburaya. Mulai dari kemarin saya bilang kita adalah keluarga. Berangkat sama-sama senang, susah sama-sama susah. Makanya nanti orang yang menolong saudaranya Allah pergampang urusannya. Contoh nanti di pesawat. Pesawat kita nih, pesawat bukan yang dari Pontianak ya. Pontianak dekat lah, sejam lebih, sejam 14 menit ke Jakarta. Yang nanti dari Jakarta ke Jeddah itu kurang lebih 10 jam. Kadang-kadang suami istri, ya kita udah lapor, nih tolong ini suami istri, ini kakak beradik, tolong kursinya sama. Cuma namanya punya pesawat kan bukan kita. Kita udah ngajukan. Saya ini pernah gara-gara pada waktu itu delay, ada mungkin 7 jam. Sampai jamaah saya disalahkan. Kamu pula Pak Ustadz pakai pesawat ini maksud ke delay nih Pak Ustadz pesawat ini. Saya bilang, Pak, yang punya pesawat bukan saya. Kalau saya yang punya pesawat, saya jemput Bapak depan rumah. Apa repot-repot kalau saya yang punya? Jangankan ke Mekah, kadang-kadang kita Pontianak Jakarta ya delay 10 jam kan, 5 jam. Ya bukan kita punya pesawat. Mau ke? Bapak sebenarnya delay 7 jam, tapi Bapak tak mau. Pokok harus berangkat sekarang. Pesawat jatuh, mau. Itu kan delay kan pasti ada apa di situ kan. Nah, makanya itulah pentingnya kita sabar ngalah. Jadi di pesawat nanti suami istri terpisah-pisah duduk. Ah, nanti saya setelah pesawat udah terbang, udah nyaman stabil, saya keliling tuh. Saya keliling. Disitulah diperlukan saling tolong menolong. Jangan bertekak, jangan tak mau ngalah. Hati-hati. Pernah jamaah tak mau ngalah. Itu ada Ustaz, saya tak mau. Ini tempat saya nih. Ujung-ujungnya oleh Allah dipersulit, duitnya kena copet. Nyaman kau. Jadi nanti kerasa diumumkan yang tak berpasangan, kan banyak nih tak berpasangan nih. Tolong ngalah. Jadi kita pasangkan suami istri, bapak emak dipasangkan. Insya Allah dengan kita ngalah, Allah permudah urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai kita berangkat. Tolong jam 4:30 subuh semua jamaah sudah ada di bandara.
Jadi subuh ini lebih aman berangkat sebelum azan subuh. Bukan apa kita tak tahu di jalan tuh mobil mogok atau mobil tidak mogok, pohon tumbang. Nak mutar ke mana pohon tumbang tuh? Ya jalan Ahmad Yani, gampang Pak Ustaz, mutar ada situ. Ada situ pohon tumbang aja. Jadi lebih aman gimana? Udah berangkat. Ini kita bukan nak ke Jakarta nih, nak ke luar negeri. Angus baru hilang duit kita tuh, nangis. Seumur hidup tak bisa berangkat, belum tentu kita sampai lagi. Makanya lebih aman 4:30, 3:30 berangkat. Sholat subuh di sana. Kita cari aman ya, di Basi. Kayak nanti di hotel. Tolong para jamaah kumpul di lobi di bawah jam 7. Kalau bisa 6:30. Ini tak ada di Basi. Di Basi bukan di Basi, kurang tambah jam 7:30 diturun. Kadang jam 8. Ya tolong mohon kekompakannya ya. Nah, terus insya Allah kita akan berada di, coba dilihat ya. Yang pertama tuh hari Ahad, hari Minggu. Jam 5.40 menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Jam 6.45 kita akan take off atau terbang ke Jakarta. Jam 8.15 tiba di Jakarta, istirahat. Jam 9 jamaah berkumpul di bandara keberangkatan internasional. Di situ akan dibagikan paspor, termasuk juga ID card. Ini ID card penting. Jadi para jamaah yang mungkin ada jamaah kita biasa sepuh-sepuh yang mereka tidak tahu cak main HP ini. Kalau yang muda-muda sih gampang lah. Kalau hilang tinggal telepon saya aja, Pak Ustaz saya sesat. Yang tidak bawa HP ini, makanya setiap keluar kamar jangan lupa pakai kalung. Di situ ada nama saya, ada ustaz kita yang dua di Mekah tuh. Jadi ketika nanti ada yang sesat di jalan, jangan payah-payah cari orang Indonesia. Siapa yang orang Indonesia? Dek, bisa minta tolong ke dek? Apa? Telepon ke Pak Ustaz, adik saya sesat. Nanti telepon tuh video call. Saya jemput. Tapi kalau kata saya, nanti kasih jemput, Bapak diam situ Pak ya, diam. Tunggu saya sampai saya datang. Ketika saya datang ngilang lagi dia. Aduh, ada lagi dia nih. Jadi kalau kata saya tunggu situ, tunggu. Walaupun 1 jam tunggu, jangan berjalan, tetap pasti kita jemput. Ya, jadi yang nanti yang tak pandai HP apa jangan takut. Yang penting selama keluar rumah, keluar hotel dipakai itu ID card atau kalung, insya Allah aman. Yang payah kalau keluar hotel tak pakai ID card, ndak pakai apa lagi tuh, sal. Ditanya ikut travel apa? Tak tahu. Kalau masih tahu travel Musdalifah masih kita bisa share di grup travel se-Indonesia. Kalau nggak tahu tak travel apa? Travel Pak Ustaz Sarukan tuh, Pak Jolil, mana orang tahu. Jadi jangan lupa dipakai terus tuh. Terus jadi nanti di Jakarta kita akan dibagikan paspor di sana, juga boarding atau tiket, akan diberikan kalung atau ID card. Dan kita akan terbang menuju ke kota Jeddah jam 12.10. Itu akan terbang ke kota Jeddah, perjalanan kita kurang lebih 10 jam. Mendarat di kota Jeddah jam 18.20, jam 6:20 bukan waktu sini, waktu sana. Waktu sana lebih cepat. Waktu Indonesia lebih cepat 4 jam daripada di sana. Jadi umpama sini sekarang jam 9 kurang 15 menit. Berarti di sana jam 6 jam 5 subuh. Baru azan subuh nih, baru sholat subuh di sana. Jadi lebih cepat kita 4 jam. Terus di pesawat. Di pesawat kan kita udah ada air. Kalau kencing masih enak lah. Bapak-bapak terutama masih enak. Nak berak, gimana nak cebok? Air tak ada. Cara ceboknya gimana? Kalau dalam ilmu fikih namanya istijmar. Istijmar tuh bercebok pakai batu. Itu zaman dulu pakai batu. Zaman sekarang udah canggih pakai tisu. Tapi tak boleh tisu basah, harus tisu kering. Jadi pertama syaratnya dia beraknya harus normal. Tahu berak normal? Yang keluar bujur tuh ya. Nggak boleh yang mencret. Kalau mencret tak bisa. Kalau beraknya mencret itu kena ke paha, kena ke itu tak bisa pakai tisu. Wajib pakai air. Tapi kalau beraknya normal, itu boleh pakai tisu. Syarat pertama, beraknya harus normal. Yang kedua, tisunya nggak boleh kurang dari 3 butir. Paling sedikit 3. Lebih nggak bagus. Kurang nggak boleh. Dan nggak boleh tisunya tisu basah. Nggak boleh. Nggak boleh tisu yang udah pernah dipakai untuk bercebok ngelap tai dipakai lagi untuk ngelap lagi. Nggak boleh. Harus tisu baru. Jadi caranya gimana? Anggaplah tisu nih ya. Anggap nih tisu. Kita cari tisu dulu.
Anggaplah tisu ya, tisu. Cecil ada tisu dah. Anggap nih tisu nih. Tisu. Ini anggap nih. Ini penting ya karena ada air di situ tuh. Berak atau kencing sama caranya. Anggaplah berak lah berak. Ini lubang pantat kita. Saya kalau ngajar santri saya bilang ini anggap bunga matahari yang sedang cemberut. Merengut dia. Jadi caranya lap gini, lihat. Digini kan? Lalu diputar, tekan diputar. Ya ini anggap lubang pantat ya. Tekan diputar. Buang. Ambil lagi tisu kedua, tekan putar. Ambil lagi tisu ketiga, tekan putar. Udah itu kita raba pakai jari kita, raba. Kalau dia masih licin-licin, berarti belum selesai. Belum selesai tuh. Kalau masih licin-licin, ada lendir tuh. Tapi kalau dia tak ada licin, apa istilah keset, reka-reka ada tuh ya. Berarti udah. Kalau dia masih licin-licin, ambil tisu keempat. Raba lagi, tapi tak boleh raba pakai tadi yang pernah diraba. Karena najis. Kalau kita pakai jari yang tadi ngeraba, itu tidak bisa lagi. Harus wajib kena air. Harus pakai jari lain lagi. Oh udah tak ada licin-licin dah. Udah selesai. Basuh jari kita, langsung kita. Ini kalau bukan di pesawat ya, di rumah banyak. Ini tidak harus di pesawat ya, di rumah pun boleh. Di rumah kita praktekkan cebok pakai tisu boleh. Di hotel, di rumah, walaupun air banyak di rumah, tapi kita tidak mau. Kita tidak sakit, kita sehat, boleh. Setelah itu udah selesai. Nanti kita wudhu, sholat. Pak Ustadz, kalau keluar keringat Pak Ustadz, kan basah tuh, bekas tai tadi yang kita lap-lap tuh. Tidak apa-apa, dimaafkan. Ya, jadi caranya gitu. Jangan pula saya yang haji tahun lalu, itu pesawat banjir. Kebetulan saya di depan. Saya lihat, ngapa pula ada air keluar tuh? Dari WC pesawat air keluar. Saya bilang pramugari, kakak itu ada air keluar. Dilihat rupanya becebok di situ. Berak becebok pakai air, kumpulkan pakai gelas becebok, habis banjir. Untung tak konselin. Jadi kita jangan bikin malu travel Musdalifah ya. Nanti bukan apa ditanya siapa Pak Ustaz itu tak ngajar gitu. Kayak makan. Sila makan banyak-banyak, kenyang-kenyang. Boleh makan 5 kali nambah boleh. Cuma dihabiskan. Ini banyak. Kalau travel Musdalifah sih alhamdulillah ya. Nanti Bapak Ibu kita tanya, coba lihatlah. Lihat orang jamaah lain, coba lihat. Dia ngambil ayam 5 potong. Yang dimakan 2, 3 aja dibiarkan. Telur ngambil 5. Keropok pun ngambil pakai piring lain. Keropok bertumpuk gitu. Dimakan separuh biar. Kita jangan. Mau nambah 10 kali boleh. Cuma dihabiskan. Kalau kira-kira tak habis, ngambil sikit. Habis, ngambil lagi. Habis, ngambil, tak apa-apa. Ya, ini banyak yang mubazir nih. Hati-hati. Innal mubadzirin kanu ihwana syayatin. Orang yang mubazir, yang suka berlebih-lebih, itu temannya setan. Kata ulama, orang yang biasa mubazir itu termasuk payah rezekinya payah. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, jangan sampai mubazir. Itu yang di pesawat yang pertama, cara bercebok tadi pakai tisu. Yang kedua, sholat di pesawat. Gimana cara sholat di pesawat? Mau ngambil air sembahyang, mau wudu, tidak ada air, tak boleh wudu air pesawat. Kalau sampai satu pesawat wudu di situ, habis airnya kering langsung, tak bisa ada air. Tayamum Pak Ustaz. Tayamum pakai apa? Tayamum tuh pakai tanah. Tapi kita ada orang bilang tayamum di kursi pesawat Pak Ustaz. Ini bukan pickup. Kalau pickup di kursi pickup itu debunya banyak. Pesawat tuh steril. Mana pula di kursi pesawat ada debu? Tak ada, di lap tuh bersih. Kalau di truk, di pickup, di oplet, itu ada di badan saya nih kayak gini di sini. Ini masih boleh. Ini katanya saya pakai motor, ya debu. Ini masih boleh. Tapi kalau pesawat steril. Jadi gimana? Wudu enggak bisa, tayamum enggak bisa. Jadi sholatnya gimana Ustaz? Sholatnya lihurmatil wakti. Hanya untuk menghormat masuknya waktu sholat. Jadi ketika nanti azan, pamannya zuhur, kita sholat di pesawat, menghormat masuknya waktu ya. Sholatnya pada semampu kita ya, duduk di kursi, tak ada berdiri. Ruku, nunduk. Kalau sujud lebih banyak lagi nunduknya gini. Tapi nanti ketika mendarat, wajib diqadha, diganti. Kenapa? Karena ada satu syarat yang tidak sah dari pesawat. Syaratnya sholat itu mustaqirrun alal ard. Harus berada di atas bumi. Sedangkan pesawat bukan di atas bumi, di udara. Andaikan pesawatnya belum terbang, masih bertengger, masih parkir di bandara Supadio, kita sholat sah. Tapi ketika pesawat sudah terbang di atas udara, sholat nggak sah.
Sholatnya ngapa? Tapi orang sholat di pesawat, Ustaz. Itu namanya sholat hanya menghormat masuknya waktu sholat. Nanti mendarat wajib dikodok, wajib diganti. Ketika nanti kita mendarat, apa kita lakukan? Namanya nanti disebut sujud syukur. Sujud syukur tuh sujud makasih bahasa bongkanya, makasih kepada Allah. Tapi sujud syukur bukan harus di bawah pesawat. Ada orang selalu yang di bawah langsung sujud syukur. Pas dekat ban pesawat, untung tak mundur bantu. Mundur pecah dua kepala dia. Nggak harus sujud syukur tuh Bapak Ibu, nggak harus di situ pada waktu itu, nggak. Sujud syukur bila-bila aja kita sempat. Kalau nanti kita para jamaah Musdalifah sujud syukur nanti kita barengan di Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi kita barengan. Ah, gimana cara sujud syukur? Ah, silakan, nggak mau dia kursinya. Ini nih depan ada nih, depan sini ada dua nih, ada empat. Ah, sini Pak Samawi, nah, dari Tanjung Saleh. Ini Masya Allah kita dari Tanjung Saleh, ada dari Padang Tikar, Mempawah, jauh-jauh nih Pak Gubu Padi, Damat. Jadi cara sujud syukur nanti kita jelaskan lagi, diingat. Pertama wajib niat. Nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa umumnya niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Syarat pertama. Syarat kedua wajib punya wudu dalam keadaan berwudu. Syarat ketiga wajib untuk aurat. Ada orang, makanya dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Ada orang ngamalkan ibadah tapi tak tahu ilmunya. Contoh, orang main bola. Gol, sujud syukur dia. Ada tak? Mana kiblat? Tak ada punya sembayang. Auratnya nampak, laki-laki wajib tutup aurat tuh dari atas pusat sampai bawah lutut. Orang main bola, nampak ada aurat tuh. Nampak kan dia pakai jalan pendek paha. Nggak sah sujud syukur. Itu bukan sujud syukur namanya, nonggeng. Jadi sujud syukur ada caranya. Wajib punya wudu yang pertama. Yang kedua wajib menghadap kiblat. Yang ketiga wajib nutup aurat. Terus setelah itu kita duduk kayak orang at-tahiyatul tasyahud, ngadap kiblat, baru kita niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Nggak usah baca kabirah, nggak usah baca Fatihah, langsung sujud Allahu Akbar. Sekali ya sujudnya. Di situ bilang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu kita tambah alhamdulillah Allah, kalau pakai bahasa kita. Makasih Allah saya bisa sampai ke sini. Padahal banyak tetangga saya, kawan saya lebih kaya dari saya, duit tak berseri, tapi sampai sekarang belum nyampe. Alhamdulillah saya walaupun orang biasa, orang susah, dabung saya rela makan lauk ikan asin tiap hari. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini. Ya, belum tentu Bapak Ibu ya. Tak pasti orang kaya bisa sampai ke Mekah, tak pasti. Ke Mekah tuh bukan dia duit, ya perlu. Cuma itu nomor sekian. Yang paling penting ke Mekah itu karena panggilan Allah. Kalau nggak saya coba lihat Bapak Ibu, tetangga, keluarga, ada kan lebih kaya kan? Ada bahkan SS-nya banyak, S1, S2, S3, S7, SS banyak. Tapi Allah tak panggil, tak nyampe. Jadi Bapak Ibu bersyukur nih, karena Allah dipanggil insya Allah. Mudah-mudahan dia terus besok sehat sampai ke Mekah selamat aman. Jadi itu cara sujud syukur. Setelah kita baca sujudnya sekali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lalu kita bangun Allahu akbar, tak usah baca at-tahiyatul, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti kita ajarkan di sana lagi, kita diingatkan, selalu diingatkan lagi. Terus juga ini penting juga Bapak Ibu ya, obat-obatan. Jangan lupa obat-obat yang cocok Bapak Ibu, terutama punya penyakit asma. Cocoknya apa? Bawa di sana. Pertama takut obatnya tak cocok. Yang kedua harga obat, naudzubillah min dzalik, harganya obat. Pada waktu itu saya umroh, sini suami istri polisi. Bawa anaknya umur 6 tahun. Anaknya sakit batuk. Pak Ustadz, antar saya ke apotik, ngapa bang? Anak sakit batuk, nak saya belikan obat, tak usah, mahal. Tak apa Pak Ustadz, bawa ya, pokok obat paling bagus. Oke lah, saya bawa dia. Dapat 2 obat. Tahu dah harganya Bapak Ibu? 2 obat batuk antar anak, 1,5 juta. Ya orang kaya kan, punya duit, bayar langsung. Mahal nih bang, tak apa Pak Ustadz. Saya bilang bang, kalau anak saya batuk, beri kecap dan jeruk. Murah meriah, kecap jeruk udah, campur micin sedikit. Mahal ya, hati-hati. Makanya bawa obat-obat yang cocok. Tapi kalau yang tidak punya penyakit khusus, bawa obat-obat generik lah, antalgin, paracetamol,
apalagi untuk mencret, untuk apa bawa tuh penting ya. Nah, karena kita tidak dapat obat, tidak ada dapat obat dari travel. Saya sih bawa, selalu bawa, ya selalu bawa, tapi tidak banyak. Aku tidak cukup, aku yang sakit banyak, jadi lebih aman bawa masing-masing. Yang generik ya, yang murah-murah tuh, paracetamol harga 3.000 beli ya itu. Yang penting juga nih Vaseline. Ada Vaseline model gincu yang dijual di apotek itu ada, pelembab bibir itu penting. Kalau kita tidak pakai itu panas nih, panas nanti pecah. Ketika kita makan nganga pas pecah. Ketika kita ketawa pecah. Itu penting beli Vaseline. Kalau nggak beli di sini beli di sana boleh. Atau pakai minyak zaitun dibasahkan gini. Vaseline. Terus apalagi selain obat-obatan kue-kue boleh. Kalau ada untuk camilan nanti di kamar, di hotel, suka kue apa bawa. Pokok intinya yang nggak nyusahkan kita lah. Yang bikin ibadah kita tenang. Bapak-bapak yang laki-laki di sana dapat kopi pak. Cuma kopinya tak cocok kopi Nescafe yang asam tuh. Bapak yang tak cocok suka kopi itu, bawa kopi cap obor, kopi apa aja yang disuka, kopi kampung. Bukan apa, jangan gara-gara kopi bikin kita ibadah tak tenang. Nyesal aku sumpah, aku kopi pula aku lupa, gara-gara kopi. Pokok yang bawa aja, yang bikin kita nanti tenang, nikmat, kita ibadah. Mungkin ada ibu-ibu Sugi, bawa tuh Sugi. Ya, terus juga di koper, dalam koper besar. Dalam barang-barang yang ngandung listrik, mungkin ada bapak-bapak nak bawa alat cukur atau apa lagi yang listrik lah, jangan simpan di koper bagasi. Koper besar atau koper kecil yang mau dibagasi kan tak boleh. Jadi simpan di mana? Simpan di tas paspor, atau simpan di koper kecil yang dibawa sendiri sampai di atas pesawat. Kalau koper kecil yang mau dibagasikan, yang itu tak boleh. Ada alat-alat yang ngandung listrik, alat cukur, power bank yang mau dibagasikan tak boleh, HP. Terus kalau yang ngandung tajam-tajam, gunting, potong kuku, itu tak boleh simpan di tas kecil atau di koper kecil yang mau disimpan di kabin pesawat. Dia yang ngandung tajam-tajam wajib disimpan di koper besar. Silet, pisau atau apa tadi, gunting, potong kuku simpan di koper besar. Ya jangan gara-gara hal sepele lalu menunda keberangkatan kita tambah lama. Ya biar cepat ini maksudnya. Terus sholat kita nanti zuhur asar, karena kita nyampe di Jakarta insya Allah nyampe jam 12.10, kita akan sholat zuhur dengan asar di Jakarta. Sholatnya di jamak. Apa itu jamak? Jamak itu dua sholat digabung di satu waktu. Kita sholat zuhur, namanya jamak takdim, didahulukan di waktu pertama, waktu zuhur. Yang kedua jamak akhir itu dikerjakan di waktu kedua, waktu asar. Contohnya kita terbang jam 12, nanti ya sholatnya nanti sampai di Jakarta jam 3 sore, sholatnya nanti di Jakarta aja, digabung zuhur dengan asar di waktu asar, namanya jamak akhir. Nanti kita bukan jamak akhir ini di Jakarta, akan melakukan jamak takdim di waktu zuhur kita lakukan. Sholat zuhur 2 rakaat. Sholat udah assalamualaikum berdiri lagi, sholat asar 2 rakaat. Nanti ketika azan asar tidak usah sholat lagi. Kenapa? Karena sholat asarnya udah didahulukan, udah dijamak, digabung dengan zuhur. Boleh 2 rakaat. Syaratnya jika kita perjalanan jauh di atas 90 km, maka kita boleh sholat 4 cukup 2. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Kalau maghrib tidak bisa 1,5 atau subuh jadi 1, tidak bisa. Dia kosor hanya sholat 4 jadi 2. Contohnya nih kita akan melakukan sholat jamak takdim kosor nanti di Jakarta. Niat pakai bahasa Pontianak. Niat saya sholat duhur nanti share di niatnya di grup ya. Makanya grup WA tuh dibaca terus WA. Niat saya sholat duhur di jamak takdim dengan asar 2 rakaat kosor makmum karena Allah. Allahu Akbar. Udah 2 rakaat assalamualaikum, berdiri lagi, langsung berdiri, tak boleh lama-lama, langsung berdiri. Niat saya sholat asar di jamak takdim dengan duhur 2 rakaat kosor makmum karena Allah. Assalamualaikum. Kalau jadi makmum enak, kalau jadi makmum tak repot, tinggal ngomong gini. Kalau jadi makmum biar bingung nak nyebut begini. Niat saya sholat ikut imam, Allahu Akbar, sah, tak repot lagi. Daripada pegang niat saya sholat duhur, apa ke agak kabur lagi mat du we awa 2
Jadi yang jadi makmum tak repot ya, yang jadi makmum. Niat saya sholat ikut imam. Allahu Akbar. Ya, dua-dua. Terus nanti kita akan nyampe di, lihat lagi hari Ahad dan Minggu jam 18.20 kita akan tiba di Bandara Internasional Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Di situ nanti kita akan melaksanakan insyaallah nanti sholatnya kita bukan di bandara, sholat maghrib isyanya kita akan sholat di rest area. Di Bandara Jeddah itu kita udah langsung berangkat bis Bu, kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Menunggu apa? Pertama turun dari pesawat ngecop paspor lo. Udah itu nunggu koper kita keluar. Udah koper kita keluar semua, baru kita akan OTW dari kita kan Bandara Jeddah, kota Jeddah akan menuju ke Madinah. Kita Madinah dulu 5 hari. Setelah Madinah 5 hari baru kita Mekah. Perjalanan kita dari Jeddah ke Madinah sekitar 6 jam. Nanti berjalan kurang lebih 2 jam setengah kita akan berhenti di rest area. Disitulah kita akan sholat maghrib dengan sholat isya di rest area. Tapi kalau kita nyampe, tapi jam 6 dia, jam 6 anggap 7, jam setengah 8. Insya Allah kita akan sholat maghrib dengan isya langsung di halaman Masjid Nabawi. Karena kita nyampe di Madinah sekitar jam 2 malam, masih terkejar. Ya biar kita langsung sholatnya mungkin langsung sholat di masjid. Kita lihat nanti situasi di sana. Sholatnya tetap dijamak lagi. Ya isya maghrib 3, isya 2. Terus hari Seninnya, dilihat lagi hari Senin, jam 6.15, jam 7.15 makan pagi. Di sana kalau pijit lip tadi kan pakai lip semua ya. Kalau mau makan pijit M, ingat ya M, makan, maju, mangan M. Jangan lupa, gampang nih M makan, maju, lupa mangan. Kalau bahasa Arabnya mezanin, ya mat'am. Bahasa Arabnya tuh M. Itu yang di Madinah. Kalau di Mekah, di Mekah nih saya beritahu biar tak bingung. Lipnya nih di sana di Mekah hotelnya beda dengan yang di Madinah. Lipnya banyak lipnya, ada 3 susun. Di sini lip, di sana lip, di sini lip. Di sebelah sana itu yang dapat kamar lantai 1 sampai 6. Sebelah sana lipnya. Jadi Bapak Ibu micit nomor 7, 8 tidak akan keluar di situ. Udah disetting, hanya bagian yang dapat jatah kamar dari lantai 1 sampai lantai 6 itu sebelah sana. Yang sebelah sini dari lantai 8 sampai lantai 20 sebelah sini. Yang sebelah sini lift itu bebas, lantai berapa aja bebas. Kalau makan nggak bisa pakai lift kalau di Mekah. Kalau makan dari kamar kita turun dorong ke lantai dasar, udah itu baru kita pakai tangga. Tangga 1 buti ya, 1 lantai nyampe cara makannya. Dan makannya nanti harus pakai kartu apa? Pakai barcode. Pakai kartu, itu jangan dihilangkan barcode-nya. Karena kalau barcode-nya hilang nggak dapat makan. Makanya nanti difoto barcode-nya atau disimpan di ID card. Terus jam 7.30 Senin, pengenalan lingkungan sekitar Masjid Nabawi. Nanti pagi kita akan keliling sekitar Masjid Nabawi, akan saya jelaskan. Di situ ada Masjid Awan. Ada namanya Masjid Awan, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali. Juga kita akan pergi ke Kubah Hijau, berziarah ke makam Nabi Muhammad. Semua rombongan kita akan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Pula kita ini baru nyampe ke kota Nabi, kita berziarah ke makam Nabi. Nanti baliknya kita akan berziarah, namanya ziarah wada, ziarah pamit kepada Nabi Muhammad. Ya, bukan kita minta ke Nabi Muhammad, enggak. Kita kalau ziarah tuh kita ngangkat tangan berdoa, bukan minta ke kuburan, mintanya tetap kepada Allah mintanya. Enggak, bukan minta kepada salah kalau kita doa kita pergi ke Batu Layang, makam Sultan. Lalu kita bilang, Batu Layang Sultan, tolonglah ya beri saya kesehatan. Ya rezeki saya lancarkan. Salah. Jadi kita gimana kalau ke Sultan namanya minta ya Allah. Mintanya kepada Allah, ya Allah. Ya, minta doa tetap nyebut Allah kepada Allah. Terus lanjut jam 12.20 Senin masih sholat duhur di Masjid Nabawi. Ini masing-masing ya. Kita sholat ke masjid 5 waktu, ndak ramai-ramai, ndak rombongan. Pak Ustadz apa? Ada orang dulu pernah usul, Pak Ustadz, gimana setiap sholat 5 waktu kita rombongan Pak Ustadz? Jangan masing-masing, ndak bisa. Ngapa ndak bisa? Namanya jamaah nih kan lain-lain selera. Ada yang pingin awal-awal ke masjid. Azan zuhur jam 12. Pak Ustadz saya dah berangkat jam 9. Saya pengen sholat duha situ, pengen gaji. Satunya saya jam 10 Pak Ustadz.
Satunya jam 11, satunya ada kadang punya penyakit, berangkat nanti itu pas azan baru berangkat. Jadi tidak bisa disamakan. Dengan siapa yang kita akan berangkat? Dengan kawan kamar masing-masing. Kalau rombongan tidak bisa, karena tadi kawan kamar yang kadang-kadang tidak bisa sama. Satunya mau turun jam 1 malam, mau tahajud lama-lama. Satunya tak bisa, saya penyakit nih kalau terlalu lama aja kencing-kencing. Juga tak bisa. Jadi nanti silahkan dengan kawan kamar masing-masing untuk ke masjid yang sehari-hari. Terus hari Selasa dilihat. Hari Selasa kegiatannya tidak ada Bapak Ibu. Sholat banyak-banyak, sholat di Masjid Nabawi. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu satu kali sholat sama dengan 1000 pahalanya. Di Masjidil Haram di Mekah yang ada Ka'bahnya, satu kali sholat pahalanya sama dengan 100.000. Bukan cuma sholat, semua ibadah. Bapak Ibu nanti di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, baca Al-Quran, satu ayat sama dengan 1000 ayat. Bersedekah 1 rial diganti 1000 rial. Bapak Ibu baca selawat sekali sama dengan 1000 selawat. Tapi sebaliknya, buat dosa, satu dosa sama dengan 1000 dosa. Bual di Pontianak, bual 1 ya dosanya. Di sana bual 1000. Di Madinah, di Mekah bual 100.000 dosanya. Saking mulianya tempat tersebut. Makanya hati-hati nih, jaga mulut. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Jangan kita ngomong mencarut, jangan mencaci maki, jangan berkelahi. Ya, dijaga nih, ini terutama nih. Banyak gara-gara mulut nih akhirnya ribut. Ya. Makanya ketika terjadi apapun nanti di sana, terjadi apapun, barang kita hilang atau kita umpamanya terjatuh, terpeleset, balik kan ke kita. Ya Allah, ini mungkin karena banyaknya dosa saya. Engkau balas di sini. Ya tenang. Ya jangan kita berburu sangka kepada orang lain. Balikkan ke kita. Apapun terjadi, balikkan ke kita. Oh, ini dosa aku nih. Ada orang tiba-tiba kita dimaki-maki, dimarah-marah kena orang, diam enggak, balikkan gitu. Oh, ini mungkin dosa-dosa aku, Allah balaskan di sini. Jadi hari Selasa kegiatan masing-masing banyak beribadah kepada Allah. Hari Rabu mungkin insya Allah, mungkin hari Selasa malam Rabu kita akan ke kebun kurma. Biasanya. Ya, di kebun kurma. Kalau tidak malam, insya Allah malam Selasa lah diawalkan. Akan ke kebun kurma di malam hari. Ini insya Allah udah ada beberapa jamaah yang pernah haji atau pernah umroh. Biasanya kebun kurma di malam hari atau di pagi hari? Pagi kan? Travel kita ini beda, Musdalifah. Dapat jatah 2 kali. Yang pertama di pagi hari, yang pertama di malam hari, yang kedua nanti di pagi hari. Yang ke kebun kurma di pagi hari itu orang seluruh dunia ke situ semua. Harganya tidak ada diskon. Umpama kurma harganya 50 rial, tetaplah 50 rial. Sedangkan yang di malam hari itu hanya travel Musdalifah saja. Kebetulan yang punya kebun kurma namanya Abdul Majid. Kita panggil Bos Majid. Kawannya Pak Haji Holil dari dulu. Jadi saking akrabnya beliau mengkhususkan travel Musdalifah di malam hari ke kebun kurma beliau. Ya, di situ nanti akan saya dengarkan ceramah saya ya sambil gurau-gurau nanti, dan ada kuis dapat hadiah. Setelah itu makan nasi Arab ayam 1,5 ekor. 1,5 ekor lengkap dengan kepala tuh, masya Allah tuh ayam begini. Tapi lain orang Indonesia. Kalau orang Arab itu 1 nampan, kita makan pakai nampan nih, pakai nampan 4 orang. Orang Arab tuh 2 orang ya kurang. Orang Indonesia 4 orang, ya Allah tak habis. Kecil orang Indonesia tuh. Jangan geli nanti makan, jangan geli, itu sunnah Nabi ya. Setelah itu baru kita boleh belanja di kurma. Belanja kurma, ada supermarket dalam, ada kurma, ada coklat, ada apa ya di situ. Itu diskon. Khusus travel Musdalifah diskon. Beliau buka di malam hari, khusus travel Musdalifah diskon. Tidak ada travel lain, tidak ada. Ya. Tapi di pagi hari toko itu buka aja, tidak ada diskon di pagi hari itu. Makanya nanti yang nak beli coklat, nak beli kurma, nanti di kebun kurma yang malam hari tersebut namanya kurma Majid. Ya, gratis, tidak ada tambahan biaya lagi. Itu spesial untuk para jamaah Musdalifah di malam hari kebun kurma makan nasi Arab. Juga nanti kita akan pergi ke Taif. Taif itu kok perjalanan dari Mekah sekitar 1,5 jam. Tidak dipinta biaya. Biasanya yang lain tuh dipinta biaya biasanya 500.000. Ini tidak. Musdalifah tidak dipinta biaya. Jalan-jalan ke Taif, ya ziarah ke makam sepupu Nabi, ke tempat penyulingan parfum, dan nanti makan nasi Arab agelis tuh. Tidak bayar lagi, gratis. Jadi insya Allah kalau kita tidak simpan hari malam Selasa, malam Rabu nanti. Hari Rabunya lihat. Hari Rabu, tanggal 13 Agustus, tidak ada kegiatan. Banyak beribadah ke masjid.
Hari Kamis ini ada kegiatan hari Kamis. Dilihat hari Kamis. Jam 5.38 sholat subuh berjamaah. Jam 6.15, 7.15 makan pagi di hotel. Jam 7.30 sampai jam 11 kita akan ziarah kota Madinah, keliling kota Madinah. Untuk apa? Ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Antara lain Masjid Kuba, kebun kurma. Ini kebun kurma ini bukan yang malam tuh, lain. Ini kebun kurma lain. Nggak pergi lagi kebun kurma masjid. Kita akan pergi kebun kurma lain yang nggak ada diskon. Makanya kata saya nanti kalau nggak beli yang malam, kadang-kadang ada jamaah tak caya. Udah saya bilang, Pak, Bu, di sini diskon. Tak caya dia. Bual ya Pak Ustaz, kata dia. Akhirnya besok paginya saya bawa ke kebun kurma lain. Nyesal sih Ustaz. Dikirim Pak Ustaz bual sekali. Kalau di Pontianak bual dosa 1, di sana 1000. Saya pernah bual di sana. Ya. Terus akan kita keliling ke masjid Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat dan Masjid Sabah. Apa nih Pak Ustaz? Masjid Kuba itu apa? Masjid Sabah itu apa? Enggak usah kita jelaskan di sini. Jelaskan di sana. Apa? Biar tak basi. Tak ada bahan nanti saya jelaskan semua. Hari Jumat, dilihat hari Jumat. Hari Jumat sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Habis sholat subuh kita akan ziarah wada. Ziarah perpisahan, pamit kepada Nabi Muhammad. Kemarin kan kita yang baru datang kan kita ziarah. Nanti kita akan ziarah lagi pamit pada Nabi. Kita kan tamu. Masa tamu datang pamit balik tak pamit, itu namanya maling. Makanya kita pamit kepada Nabi Muhammad nak balik. Jam 6.15, 7.15 makan pagi di hotel. Jam 8 sampai jam 10 memperbanyak ibadah secara mandiri. Jam 12.20 sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat ini habis sholat Jumat di Madinah. Jadi kita dapat sholat Jumat jatahnya 1 kali di Madinah. Setelah sholat Jumat kita akan langsung berangkat ke kota Mekah. Makanya nanti sholat Jumat di sana kita jelaskan lagi sholat Jumat. Ya, insya Allah hari Kamis sore. Ya, hari Kamis sore. Tadi tanggal 14 Agustus Kamis sore kita akan manasik lagi. Manasik yang keempat kali. Manasik terakhir sebelum kita berangkat ke kota Mekah hari Jumatnya. Kita biasa kalau manasik karena ini musim panas saya simpan di hotel. Kalau musim tidak panas, musim agak-agak dingin, saya simpan di halaman Masjid Nabawi. Karena sekarang masih musim panas, insya Allah manasik keempat di dalam hotel kita nanti. Jadi hari Jumat dilihat jam 12 Jumat jam 12.20 sholat Jumat. Setelah itu berpakaian ihram dan kita akan menuju kota Mekah. Berpakaian ihram. Jadi habis sholat Jumat langsung berpakaian ihram. Kenapa? Karena kita akan menuju kota Mekah untuk apa? Untuk melaksanakan umroh. Itulah inti kita. Pergi umroh yaitu ke Mekah. Tawaf dengan sa'i itu disebut umroh. Kalau yang di Madinah kita 5 hari, tidak ada kerja berat. Berjamaah 5 waktu, paling nanti hari apa? Kita akan pergi ke lupa saya. Kita akan pergi ke Raudah. Tidak tahu hari apa tuh? Mana? Rabu kalau tidak salah. Ke Raudah itu kita dapat surat izin. Kalau dulu ini pernah haji dengan saya ini Bang Ahmad Yani ini, mungkin yang lama-lama yang pernah umroh sebelum Covid itu tiap hari kita boleh ke Raudhah, tiap hari. Sekarang tidak bisa. Tiap jamaah umroh cuma dapat jatah 1 kali, dapat surat izin, namanya tasrih. Nanti semua nama-nama keluar 1 kali ya, tidak bisa lagi. Makanya Raudhah nanti walaupun agak sakit-sakit, selama masih bisa jalan, paksakan pergi. Karena tidak dapat jatah lagi. Apa itu Raudhah? Raudhah ini kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, ini rumah Nabi, sekarang jadi makam Nabi. Jadi makam Nabi itu ada 3 makam. Ini makam Nabi, di sebelah kirinya makam Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, di sebelahnya lagi makam Sayyidina Umar. Jadi makam Nabi itu adalah makam Nabi itu adalah rumah Nabi. Kenapa? Karena semua Nabi dan Rasul meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal di masjid, makamkan masjid. Meninggalkan di ruang tamu, makamkan di ruang tamu. Meninggal di kamar, makamkan di kamar. Nabi Muhammad meninggal di kamar Nabi. Makanya dimakamkan di situ. Kayak ada di Pakistan dulu, ada orang ngaku Nabi, namanya Ahmad Ghulam. Coba lihat di Google. Namanya Ahmad Ghulam, ngaku Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad, la Nabi ya ba'di. Enggak ada Nabi lagi setelahku. Ada orang ngaku Nabi. Lalu dia pun mau ikut-ikut Nabi kak. Dia bilang ke muridnya, kalau aku mati dimanapun, kuburkan aku di situ. Mati tengah berak. Lihat di Google. Akhirnya dikuburkan dengan tai. Masa ada Nabi dikuburkan di WC? Ya, Ahmad Ghulam namanya. Dulu lama udah. Jadi kata Nabi, antara rumahku yang sekarang jadi makam Nabi, wa mimbari dan mimbarku, ini mimbar Nabi.
Ibu-ibu tahu nak mimbar Nabi? Biasa kalau ada sholat Jumat naik tangga tuh, naik tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar. Jadi antara rumahku yaitu makam Nabi dan mimbarku ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Panjangnya lebarnya mungkin ada sekitar 40 meter. Panjangnya mungkin ada 70 meter segi 4. Itu namanya raudhah. Taman dari taman surga. Di situ kita berdoa, Allah kabulkan di situ, mustajab dikabulkan. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, barang siapa pernah masuk di raudhah taman surga yang ada di Masjid Nabawi, insya Allah akan masuk di taman surga yang asli. Makanya ini di Madinah yang paling kita incar-incar, kita kejar-kejar ya ini raudhah. Setelah ke raudhah baru nanti ziarah ke makam Nabi. Kalau ziarah ke makam Nabi bebas, enggak pakai surat izin. Setiap habis sholat 5 kali boleh. Nah, cuman tidak lewat situ, kita keluar dulu dari raudhah, nanti ngantri lagi baru ziarah ke makam Nabi. Nanti kita beritahu di sana. Tapi hanya laki-laki saja yang bisa ziarah ke dalam makam Nabi. Yang perempuan enggak. Yang perempuan bisa ziarah dari jauh ya, dari jauh. Nah, terus balik lagi ke hari Jumat tadi, hari Jumat. Jadi setelah sholat Jumat kita akan melakukan perjalanan ke kota Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah perjalanan kurang lebih sama dengan Jeddah Madinah, 6 jam. Jadi sebelum kita berangkat kita akan memakai kain ihram. Nah, ini diulang-ulang terus ya manasiknya, biar tidak lupa. Caranya simpan di belakang. Bapak-bapak masih diingat ya? Ketemukan ujung ketemu ujung. Sebenarnya caranya banyak, cuma ini yang paling saya suka dari dulu. Ujung ketemu ujung, tarik ke samping kanan, tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Ketika gulung, kempeskan perut. Nah, setelah gulung baru kembangkan perut. Ingat, posisi ini di atas pusar, Pak ya. Karena pusar laki-laki aurat. Kalau pusarnya nampak, tawafnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, umrohnya tak sah, rugi. Jadi harus di atas pusar. Yang bagian bawah harus di bawah lutut. Tidak boleh ini di atas pusar, lututnya nampak. Ya, karena antara pusar dengan lutut laki-laki itu adalah aurat. Setelah dipasang gini, biar lebih aman, kita pakai ikat pinggang, biar tak nampak. Bapak-bapak udah kelaten tak pakai celana dalam. Kenapa nanti tak biasa pula? Biasa. Yang bagian atas. Ada duit saya jatuh sayang. Ini najis ini. Tadi bekas dilap-lap. Ada yang mau ambil lah. Biar tak tegang-tegang amat Pak ya. Bagian atas karena kita belum tawaf, masih nak perjalanan. Kita nak perjalanan nih, cek-ceknya di hotel nih. Madinah kita mau ke Mekah. Ini bagian atas. Kita simpan di belakang. Banyakkan ke kanan sedikit. Lalu tutup gini, simpan di atas bahu, ya. Simpan di atas bahu gini. Lalu ambil semua ini kumpulkan, lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan. Selitkan di antara perut, lalu ini tinggal rapikan begini. Tinggal rapikan. Ini kita belum tawaf, kita masih nak perjalanan. Kalau tawaf dibuka bahu kanan, caranya biar gampang turunkan, simpan di bawah ketiak kanan. Simpan bawah ketiak kanan, lemparkan ke belakang, tinggal rapikan. Jadi kalau bisa, kalau tidak bisa bukalah. Pak Ustaz bingung. Kalau bingung simpan lagi di belakang, banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak, lalu ambil semua kumpulkan, lemparkan ke belakang, sisanya selitkan, tinggal rapikan. Ini bahu kanan kita buka hanya pada satu waktu. Apa? Masih ingat tak? Tawaf. Jadi tawaf disunahkan buka bahu kanan. Selain tawaf, di dalam bis, sholat, sa'i, di kamar hotel, sunnahnya tutup. Ya. Karena kita belum mulai tawaf, masih dalam bis ini mau berjalanan, kita tutup dulu. Dah. Tutup. Ini singkat. Lalu kita akan mulai perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah sekitar 6 jam. Cuma ketika bis kita mulai bergerak dari hotel, nanti sekitar 20 menit kita akan berhenti.
di satu masjid disebut Masjid Miqat untuk mengucap niat di situ. Tidak sembarangan tempat ya kita mengucap niat umroh, ditentukan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita yang dari Madinah, Masjid Miqatnya, masjid tempat mengucap niat umroh disebut masjid apa? Masih ingat tak? Ada yang ingat? Masjid Bir Ali, atau disebut juga, nanti ada kuis nih, itu ditanya tuh nanti. Selain Masjid Bir Ali ada nama lagi, satu lagi, ingat tak? Masjid Zulhulaifah. Dua nama. Ada yang sebut Masjid Bir Ali. Bir Ali itu bukan bir mabuk-mabuk, bukan. Bir itu bahasa Arab, birun. Bir Ali, bir itu artinya kolam. Bir Ali, kolamnya Ali. Bahasa Arab. Di situ kita akan mengucap niat. Jadi kita turun dari bis, sholat sunnah dalam masjid. Niatnya niat usalli sunnatul ihram rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas. Setelah kita sholat doa dalam masjid, nanti kita masuk bis. Di dalam bis lah kita ucapkan niat. Kenapa di dalam bis? Karena kita ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucap niat di atas onta. Karena kita tidak pakai onta, pakai bis, kita mengucapnya dalam bis. Anggap sekarang kita duduk sebelah dalam bis. Cuma sebelum mengucap niat, saya ingatkan lagi para jamaah. Bapak Ibu, sebelum kita ucap niat, hati-hati, masih ada pelanggaran nih. Bapak-bapak masih pakai songkok tak? Makanya sebelum mengucap niat kita harus tahu. Saya ulang lagi, berulang-ulang tahu. Kita harus tahu larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh. Ketika kita sudah mengucapkan niat, maka berlaku larangan tersebut. Terbagi 3. Larangan pertama khusus laki-laki. Ada 3 laki-laki. Dilarang tutup kepala, pakai songkok atau pakai kain ihram atau pakai anduk. Yang kedua laki-laki dilarang menutup mata kaki, pakai kaos kaki, pakai sepatu hak tinggi. Kalau sepatu sendal yang penting mata kaki kita buka masih boleh. Yang ketiga laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit yang bergabung. Contohnya baju, kain sarung, ya, celana dalam. Yang kedua khusus perempuan. Larangan khusus perempuan ada 2. Yang pertama perempuan dilarang tutup muka, baik pakai cadar atau pakai masker, tidak boleh. Yang kedua perempuan dilarang tutup telapak tangan. Maka udah beli Bu ya, sarung tangan yang ada cincin-cincinnya udah beli. Jadi itu harus pakai pakai telapak tangan. Apa tidak boleh tutup telapak tangan. Pakai sarung tangan yang ketutup untuk nuri getah tuh, itu tak boleh tuh. Yang untuk nuri getah tutup semua. Ada sarung tangan khusus yang pakai cincin-cincin. Insya Allah ibu-ibu lebih paham Bu ya. Beli itu. Terus yang ketiga larangan untuk umum, semua laki-laki perempuan sama. Apa larangannya? Di antaranya dilarang memakai wangi-wangian. Minyak wangi, sabun, odol, sikat gigi, sabun, odol, apa namanya? Allah, fresh apa tuh? Face care, apa aja yang wangi tidak boleh. Kalau gincu Pak Ustaz, gincu. Kalau gincu wangi tidak boleh. Kalau tidak wangi boleh. Cuma udahlah tak usah pakai gincu. Kita nak ibadah malah ya gincu, simpan lu gincu tuh ya. Makanya di hadapan Allah, kenapa semuanya disuruh pakai gini? Ya, disuruh pakai apa nih? Baju ihram. Nggak boleh wangi-wangian, ya semua nggak boleh pakai celana dalam. Mau kau presiden, mau kau pejabat, mau kau ustadz, siapa ya yang kaya miskin nggak boleh. Ngapa? Itu mengajarkan kita bahwa kita semua di hadapan Allah sama. Nanti di situ sama. Siapa di saf depan ya dia diam situ. Siapa yang terlambat ya diam belakang. Ya mau orang apa ya sama di hadapan Allah. Nih putih di kain putih, semuanya pakai kain ini semua. Terus nanti apalagi larangan selanjutnya dilarang pakai wangi-wangian, dilarang pakai meminyaki rambut, dilarang memotong kuku, dilarang membuang bulu-bulu, bulu apa aja semua tidak boleh. Ya, dilarang mengganggu hewan, dilarang mengganggu tumbuh-tumbuhan, dilarang apalagi menikahkan orang atau menikah seorang. Ini larangan-larangan tidak boleh. Ketika kita mulai ngucap niat maka berlaku larangan tersebut. Andaikan kita melanggar, Pak Ustaz melanggar, jangan diam, beritahu. Karena kalau ibu melanggar, ibu tidak bayar dendam, tidak berdenda, sampai mati masih punya utang, tidak sempurna ibadahnya. Apa dendanya? Dam tersebut ada 3. Boleh milih salah satunya. Yang pertama damnya puasa 3 hari, tidak kuat panas ya. Yang kedua nyembelih kambing 1 ekor 3 juta. Yang ketiga, ini banyak orang milih nomor 3. Yang nomor 3 memberi makan fakir miskin 6 orang. Per orangnya biasanya di sana 25 rial, 100.000 dengan lauknya. Makanya jangan melanggar, daripada kita kena 600.000 sedangkan dapat kurma 5-6 kilo tuh. Tapi kalau udah melanggar jangan diam. Kadang-kadang mentang-mentang dia melanggar, Pak Ustadz pun tak tahu, daripada aku bilang kena 600.000 bagus aku diam ya. Iya tak apa-apa, saya pun kan ada rugi gak saya. Bapak ibu nak cerita tak cerita urusan bapak ibu tanggung dosa.
Makanya ketika nanti melanggar, kadang-kadang bapak pun kalau ada kawan melanggar jangan nggak diulu-ulu. Ada gak disakat kena dia? Pak Ustaz kena 2 kali lagi Pak Ustaz. Masuk kamar Pak Ustaz pakai songkok. Yang kedua disukat gigi nih Pak Ustaz. Jangan, orang tuh malu. Ya, jangan disakat, jangan digolo-golo. Atau kalau bapak ibu ada yang malu melanggar, takut ketahuan kawan, ketahuan WA saya Japri. Pak Ustaz saya tadi melanggar pakai sabun Pak Ustaz. Iya. Nah, jangan kalau ditakut malu, diolo-olo kawan, saya jak kena. Saya kemarin nih 3 saya langsung melanggar. Satu waktu, dalam waktu 5 menit 3 pelanggaran. Saya kemarin yang umroh 2 minggu lalu. Pertama, nyampe di kamar, waktu istirahat pakai songkok. Nah, pakai songkok kan, kena Ustaz Hosnan yang gaib itu di sana. Ustaz Hosnan baru itu, Ustaz melanggar kata dia. Mana ada? Tuh songkok. Astagfirullahaladzim. 1. Ya, yang kedua apa yang kedua ya? Melanggar yang pertama. Yang kedua pakai kain. Pergi ke WC bersalin kain. 2. Yang ketiga terkena sabun. Nah, yang terkena sabun itu tak sengaja. Tengah saya ngambil sebagai wudu begini di wastafel tuh. Rupanya tangan saya kan begini, di ujung sana ada sabun. Terkena sabun, kena. Jadi sengaja tak sengaja tetap kena denda. Cuma bedanya kalau kita melanggar sengaja dosa dan kena denda. Kalau kita melanggarnya tak sengaja, tidak dosa tapi denda tetap kena. Itu bedanya. Denda tetap, cuma masalah dosa tak dosa itu tergantung sengaja atau tak sengaja. Baik, setelah kita udah tahu larangan-larangan tersebut, maka kita akan mengucapkan niat. Hati-hati, kalau sudah mengucapkan niat maka berlaku larangan yang tadi yang saya sebutkan. Baik, sekarang kita mengucapkan niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Nanti di situ dalam bis berbanyak baca talbiyah. Kita baca 1 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti disitulah perbanyak baca talbiyah. Kalau bisa baca talbiyah itu sambil menangis, tidak bisa nangis, berusaha untuk menangis. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Ubuku fa illam tabku fatatbaqau. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Kenapa? Karena air mata yang jatuh dari mata kita nanti itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Ketika malaikat akan melempar kita dalam neraka, lalu air mata bilang, malaikat, jangan kau lemparkan dia. Memang dia kepala preman, memang dia banyak dosa malaikat. Cuma dia pernah jatuhkan aku air mata di tanah suci. Akhirnya tak jadi oleh malaikat dilempar gara-gara air mata. Ya, makanya berusaha untuk menangis. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk begitu. Jadi insya Allah perjalanan kita kurang lebih 6 jam. Dapat 2,5 jam kita akan berhenti di rest area. Rest area tempat istirahat. Itu masya Allah boleh mau kencing apa mau makan. Di sana ada nasi Arab. Ya, makanan Arab banyak sana makan. Makan ya, makan sepuas-puasnya di situ di tempat istirahat ya. Bayar sendiri. Bayar sendiri, bukan saya yang nanggung. Cuma pandai-pandai lah Pak. Kalau makan tuh Pak, saya kadang-kadang duduk di pojok begini ya. Tak ada yang paham. Nih. Belikan kopi itu Pak Ustadz segelas ke. Tak ada guraunya ya. Baik, setelah itu kita akan nyampe. Biasanya dari hari Jumat jam 2 siang kita akan berangkat dari Madinah ke Mekah. Itu nyampe di hotel kita kurang lebih jam 9 malam. Di situ istirahat, dibagikan kunci kamar, makan malam. Nanti sekitar jam 11 malam kita akan kumpul di lobi. Jadi kalau saya tentukan jam 11 malam semuanya kumpul di lobi dalam keadaan berwudu. Maka jangan terlambat. Biar apa? Biar cepat kita jadi orang halal. Biar tak banyak pelanggaran-pelanggaran. Bukan apa? Tambah lama kita tahallul, motorabot, tambah banyak pelanggaran nanti. Wudunya bagaimana cara wudunya? Biar tak batal wudu. Biar suami nyentuh istri tak batal. Untuk sementara kita di sana wudunya ikut mazhab Malik. Mazhab Maliki. Cara wudunya beda dengan mazhab Syafi'i. Cara wudunya begini. Nah, ini alhamdulillah agak tumbuh bantu saya ini. Nanti kita botak bersama di sana Pak ya. Cara wudunya pertama caranya wajib digosok.
Nah, kalau mazhab Syafi'i kan wudhu siram-siram gini, tangan kita ini ada keran, tangan kita tinggal gini-gini. Ini mazhab Syafi'i sah. Kalau mazhab Maliki tidak boleh. Syarat wudhunya harus digosok begini. Tangan gini kan, digosok. Tidak harus kuat, gosok gini ya. Nah, semua. Syarat kedua, kalau mazhab Syafi'i ini mazhab kita orang Indonesia nih, itu kalau rambut cukup dipetok ayam, ngambil air, petok ayam gini. Kalau mazhab Maliki tidak boleh, wajib kena semua. Jadi caranya ini keran, kita basuhkan tangan kita semua, udah basuh. Baru kita jempol kita simpan di pelipis, jempol nih. 4 jari kita simpan di tengah. Tarik ke belakang, seret, tarik ke belakang. Balikkan lagi ke depan. 1, dihitung 1. Basahkan lagi, simpan di pelipis. 4 jari simpan sini, tarik ke belakang, tarik ke depan, dihitung 2 sampai 3 kali. Setelah kita mengamalkan wudhunya mazhab Maliki, maka mazhab Maliki mengatakan nyentuh wanita atau wanita nyentuh laki-laki yang bukan mahramnya enggak apa-apa, enggak batal. Sedangkan kalau kita batal, saya pernah, pokoknya aku ini mau mengamalkan mazhab Syafi'i. Aku wudhu seperti mazhab Syafi'i ini kita yang di Indonesia. Nah, biar aku tak batal, asal ada perempuan, aku tak mau dekat-dekat, biar jauh-jauh. Akhirnya saya tawaf. Ada perempuan saya jauh gitu, jauh. Pas nyampe di Hajar Aswad yang sejajar dengan lampu hijau, macet di situ, macet tuh. Ngerem saya, mau ngerem. Ya, enggak sengaja saya ketika dole begini ada perempuan nunjuk ke kawannya, mungkin tuh gitu. Tunjuk terkena, saya noleh pas gini tangannya seret, kena. Oh tak bisa. Batal gak ujung-ujung. Ya. Nah, jadi kita pakai tadi mazhab Malik. Terus nanti kita akan turun setelah kita istirahat di kamar di hotel kita di Mekah, jam 11 kita kumpul di lobi, akan cepat-cepat kita berangkat ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Tawaf 7 kali putaran. Ya, ini tawaf, ini anggap Ka'bah. Ini anggap Ka'bah. Banyak aksesoris ini. Nah, ini anggap Ka'bah. Di sini rukun Hajar Aswad. Apa tuh rukun? Ada 4 rukun. 1, 2, 3, 4 rukun. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun itu artinya tiang. Makanya rukun Islam ada 5. Tiangnya Islam ada 5. Satunya kurang, roboh itu Islam. Begitu pula nih, rukunnya Ka'bah ada 4. Tiangnya Ka'bah. Buang 1, roboh Ka'bah. Jadi ada 4. Yang pertama di sini rukun Hajar Aswad. Karena di sini ada Hajar Aswad. Ini disebut rukun Iraki. Rukun Iraki yang bujur dengan negara Irak. Di sini disebut rukun Syami. Negara Syam. Zaman dulu disebut negara Syam. Sekarang disebut negara Suriah. Di sini disebut rukun Yamani, negara Yaman. Ya, termasuklah kita orang Indonesia. Jadi kita orang Indonesia ini sholatnya ngadap sini. Ka'bah kita ngadap sini, bukan di sini, ngadap sini. Karena kita mau tawaf, disunnahkan bahu kanan kita dibuka, Pak. Bahu kanan dibuka. Simpan di bawah ketiak kanan, lemparkan ke belakang. Ini tinggal selitkan, rapikan. Sunnah dibuka bahu kanan. Jadi tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ketika Bapak Ibu udah berada di Hajar Aswad, bahu kiri sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan sejajar dengan lampu hijau, maka disinilah dimulai tawaf. Perlu niat lagi dah, Ustaz? Enggak perlu niat lagi. Kenapa enggak perlu niat lagi? Karena udah masuk niat kita yang Masjid Bir Ali di atas bis tuh. Jadi enggak perlu kita ngucap niat tawaf lagi, enggak perlu. Tinggal lihat jalan. Tinggal kita takbir, udah sejajar dengan Hajar Aswad, tinggal takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Baru kita mulai jalan. Nyampe di rukun Yamani, takbir lagi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca doa sabu jagat. Antara rukun Yamani ke Hajar Aswad baca doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Ketika nyampe di Hajar Aswad takbir lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Jalan lagi. Nyampe di rukun Yamani takbir berapa kali? 1 kali. Lalu baca doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nyampe di Hajar Aswad 2 putaran. Anggaplah 6 ya, anggap 6 ya. Nanti kita akan manasik lagi di sana nih. Anggap 6. 6 kita takbir lagi. Nyampe di Hajar Aswad takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Lalu kita jalan.
Jalan, nyampe di rukun yamani takbir sekali. Bismillah Allahu Akbar. Lalu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung 7. Tadi kan 6. Ya selesai. Ketika 7 selesai takbir lagi 3 kali, takbir menutup. Bismillah Allahu Akbar cium. Bismillah Allahu Akbar cium. Bismillah Allahu Akbar cium. Jangan pula nanti sana. Bismillah Allahu Akbar cium. Disebut betul cium tuh ya. Kayak saya biasa di bis tuh. Kita udah baca doa Al-Fatihah. Ada jamaah di belakang. Al-Fatihah. Salah, diam. Maksud saya Al-Fatihah. Bapak Ibu tahu saya ikut Al-Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin. Ini saya Al-Fatihah di belakang. Al-Fatihah gitu. Bukan apa, takut nanti dilihat travel lain, Mbak. Siapa Pak Ustaz ini? Jamaah tak diajarkan kata dia. Jadi kalau ada Pak Ustaz bilang, kita masih ada acara di rumah kan, Al-Fatihah, kita diam, baca Fatihah maksudnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Kita tidak usah ikut ke Al-Fatihah, tidak usah, cukup Pak Ustaz ya satu tuh. Ya. Selesai kita tawaf di sini di Hajar Aswad selesai 7 kali, maka kita akan mengarah di sini. Ini namanya makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim tuh makam kuburan. Kita ngintip-ngintip tak ada kuburan situ. Di situ makam artinya bekas telapak kaki. Kalau Bapak Ibu ngintip di situ nampak 2 bekas telapak kaki. Ingat, ketika kita belum selesai, ketika tawaf jangan macam-macam nyentuh ini. Kena denda. Ngapa kena denda? Karena ini wangi. Kita kan belum tahallul nih, belum potong rambut. Anda kan Pak Ustaz, saya mau cium ini Pak Ustaz. Nanti ketika Bapak Ibu sholat dengan kawan 5 waktu tuh, gampang ini nyium ini gampang, tak ada banyak rebut, tak ada terlalu berebut. Ya, 1 hari 20 kali bisa cium ini. Yang berebut tuh cium dinding Ka'bah, itu payah. Apalagi Hajar Aswad. Kalau ini masih gampang nih. Jadi Bapak Ibu mau sholat awal-awal lah datang. Kalau bisa 2 jam sebelum azan tuh udah berangkat dari hotel. Nanti sholat dekat-dekat ini. Jadi sambil cium, ini bisa. Makam Ibrahim. Jadi habis tawaf kita akan kumpul di belakang makam Ibrahim di sini. Di sini biasanya nih. Untuk sholat sunnah tawaf. Niatnya, usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Jadi itu doa masing-masing. Nanti ada waktunya berfoto di sini. Foto rombongan kita dan foto saya beri waktu untuk foto dengan keluarga, suami, istri, kawan sekamar. Silakan diberi waktu. Setelah itu kita minum Hajar Aswad. Ini ada Hajar Aswad, Allah Hajar Aswad pula. Minum Hajar Aswad, salah sih. Hajar Aswad itu batu diminum. Minum apa? Air Zam-Zam ya. Minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam ngadap kiblat. Kata Nabi, "Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah." Air Zam-Zam tergantung niat kita. Jadi ketika minum air Zam-Zam, sebelum minum bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan berkahnya air Zam-Zam, angkat semua penyakit saya. Lakukan mobil saya, lakukan ini, jadikan anak saya anak soleh-soleh. Baru kita minum. Doa apa aja? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadikan ganjil sampai habis. 3, 5 ganjil pokoknya. Ya, setelah kita minum Hajar Aswad lagi, minum apa? Zam-Zam. Kita akan melakukan sa'i. Di sini sa'i. Ini tempat sa'i. Tempat sa'i modelnya mirip di kertas. Gini modelnya nih. Nih modelnya tempat sa'i kayak gini. Bapak Ibu ya, kayak O panjang. Ini kan O nih, O segi 4. Mirip inilah bentuknya, O segi 4. Jadi jalannya ada 2 arah. Ada orang yang jalan ke sini ngarah di alur ini, yang jalan ke sana ngarahnya gini. Jadi 2 jalur kayak Ahmad Yani, 2 jalur. Dimulai dari mana? Kita sa'i dimulai dari sini. Ini namanya Bukit Safa di sini. Kita ngumpul di Bukit Safa, lalu kita menghadap Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, baca niat. Bapak Ibu tinggal ikut ya. Inna Safa sambil angkat tangan. Wal marwata min syairillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita Bapak Ibu tinggal ngikut ya. Lalu kita mulai berjalan. Berjalannya ke sini nih. Jalan sini. Lalu belok ke sini. Nah, ketika belok di sini, perjalanan kurang lebih 70 meter, kita akan ketemu di atas dek nih lampu warna hijau. Panjangnya sekitar 30 meter. Apa maksud lampu warna hijau? Maksudnya kalau laki-laki laju-laju lari. Perempuan tak usah. Tapi karena perempuan tak lari, bapak seakan-akan lari, ngimbangkan ya pak ya. Sambil baca doa, Rabbighfir warham wa'fu sampai terakhir, ya tinggal jamaah tinggal ngikutkan saja. Lepas dari lampu hijau, kita akan jalan biasa. Nyampe di sini di Bukit Marwah dihitung 1. Jadi mulai kan sini dihitung 1.
Nanti kita akan belok nih, belok sini. Ketika belok sini kita ngelihat Ka'bah. Ngelihat lagi Ka'bah. Takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jalan, ketemu lagi lampu hijau, lari. Lepas dari lampu hijau jalan lagi. Dihitung berapa di sini? 2. Ya, 1, 2. Ketika nyampe di sini, balik badan lagi, menghadap Ka'bah lagi, takbir lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Udah itu baru kita jalan lagi, belok ke sini. Ini baru belok lagi ke sini. Ketemu lagi lampu hijau. Lari, lepas lampu hijau, lari jalan biasa, nyampe di sini dari Bukit Marwah dihitung 3. Belok sini, ketemu lagi nih Hajar Aswad nih, apa Ka'bah, takbir lagi, lalu jalan. Ya, ketemu lampu hijau, lari, lepas lampu hijau jalan biasa, nyampe di sini dihitung berapa? Berapa hitungnya? 4. Ngadap kiblat lagi, takbir lagi. Setelah ngadap kiblat, belok, ya, belok ke sini. Lalu belok ke sini, ya. Apa ada lampu anggap ini 6 ya, anggap lampu ini 6. Ada lampu hijau tadi, lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe di sini kan dihitung 6, nyampe di sini dihitung berapa di Bukit Marwah? Terakhir 7. Selesai sa'i kita. Tapi belum selesai proses kita. Kita belok kanan, keluar, di pintu keluar, kita ngumpul di sini, kita akan melakukan tahallul. Apa tuh tahallul? Tahallul tuh membuang 3 helai rambut, enggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang tak boleh. Dengan apa cara buangnya? Pakai apa ya? Pakai silet, pakai gunting, pakai apa, gigit, sentak, pakai, pokoknya intinya membuang rambut. Apa gunanya? Apa gunanya tahallul kita buang rambut 3 helai? Gunanya biar kita balik halal lagi. Ketika rambut kita udah dipotong, dibuang, ambil sejumput lah ya rambut kita. Maka kita balik halal. Yang tadi larangan ihram, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong kuku, tak boleh pakai baju, ya, itu tak berlaku lagi. Selesai. Ketika udah tahallul. Ah, ya. Hati-hati. Kalau kena saya tahallul, yang belum tahallul, cepat. Pernah ada jamaah yang belum tahallul, diam dia. Diam. Nyampe di kamar, kan dengan suami istri ini, sekamar berdua. Di sini ada ke sekamar berdua? Ada nggak yang pesan sekamar berdua? Oh, enggak ada. Karena kalau sekamar berdua tuh kita nambah duit lagi. Per orang 3 juta. Jadi kalau berdua jadi 6 juta. Jadi ada jamaah. Jadi ketika disuruh tahallul, dia enggak tahallul. Ketika nyampe sekamar berdua dengan suaminya, paham kan? Selesai itu baru dia lapor, Pak Ustadz, saya belum tahallul. Wajib apa dendanya? Dosanya, pertama dosa. Kalau dia lupa, tak dosa. Cuma denda kena. Dendanya apa? Wajib nyembelih 1 ekor unta, 30 juta. Yang kedua, kalau tidak ada unta, sapi. Kalau tidak ada sapi, kambing, 7 ekor gantinya. Makanya hati-hati ya. Kalau kata saya itu tahallul cepat. Nah, setelah itu selesai proses tawaf kita, umroh kita udah selesai, Pak. Umroh kita dapat 2, Pak ya. Yang pertama umroh wajib, Bu. Yang kedua umroh sunnah. Umroh wajib tak boleh digantikan. Itu untuk kita sendiri. Nanti umroh yang kedua umroh sunnah, tapi ingat, walaupun umrohnya sunnah, pahalanya sunnah, tapi larangannya, pekerjaannya, caranya sama dengan yang wajib. Kalau kita melanggar tetap kena denda. Umroh sunnah inilah bisa dibadalkan atau pahalanya diberikan kepada keluarga kita 1 orang yang udah meninggal. Bapak, mak kita, kan tidak bisa ke? Caranya dibadalkan. 1 orang biayanya 2 juta. Udah ada beberapa orang yang badal, udah langsung bayar ke saya, ada juga bayar ke kantor. Mungkin nanti habis ini bayar manasik, ada yang mau badalkan orang tuanya, suaminya, istrinya, anak yang udah meninggal. Syaratnya harus udah meninggal ya. Yang masih hidup jangan, itu kurang ajar namanya. Mak, tadi aku udah badalkan mama, kurang ajar kok, aku udah masih hidup, aku bilang mati aku. Ya, boleh. Kalau masih hidup dibadalkan, kalau kata dokter tak mungkin dari sembuh. Udah tua udah sekali dah, umur 80, orang tua kita ya, yang tak mungkin nyampe ke Mekah, tak mungkin, itu boleh dibadalkan. Tapi selama masih sehat tak boleh dibadalkan. Atau wakaf Al-Quran. Kalau wakaf Al-Quran itu 60 rial, 250 ribu. Ya, baik sampai di sini. Manasik saya sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, dipersilahkan. Silakan Bang, silakan. Itu abang dulu nanti baru ibu. Silakan. Mik.
Fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Saya mau nanya masalah untuk sholat di Raudhah ya Kak ya. Oh, di Raudhah ya. Itu karena saya dapat informasi bahwa sekarang menggunakan aplikasi YouTube ya Kak. Apakah untuk kita ini menggunakan aplikasi tersebut atau tidak? Iya. Kalau misalkan menggunakan aplikasi YouTube itu berarti kita harus membawa HP Kak. Saya kira itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita karena kita rombongan travel itu tidak perlu pakai aplikasi nusuk. Jadi kita langsung semuanya dapat surat resmi. Dapat surat resmi, surat izin bahwa semua jamaah Musdalifah masuk ke Raudhah. Yang laki-laki insya Allah sore masuknya, perempuan malam. Jadwal masuk. Pak Ustadz saya ingin masuk AG, bisa tidak Pak Ustadz? Bisa. Pakai apa? Pakai daftar nusuk di HP. Kalau kita di aplikasi yang apa yang orang-orang COVID itu dulu aplikasi apa? Enggak di Indonesia, kalau Indonesia yang COVID itu kan ada aplikasi dulu tuh. Apa namanya? Satu Sehat. Sebelumnya dulu Peduli Lindungi. Kalau di sana aplikasinya namanya Nusuk, sama dengan itu. Kita daftar, masukkan nomor visa kita, paspor, masukkan situ, nanti kita bisa. Cuma kalau kita daftar dengan suami istri, tidak bisa bersama dia. Jadwalnya beda. Dan kita tidak bisa nentukan jam berapa, tidak bisa. Dari mereka, kadang-kadang jadwal kita keluar jam 1 malam. Istri kita keluar besoknya jam 3 sore. Ya, tidak bisa. Jadi cukuplah kita kalau dapat jatah nanti rombongan, semuanya dapat. Laki-laki, perempuan, Raudhah dipisah ya. Jadwalnya dipisah, rombongannya juga dipisah. Baik, ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, saya lagi mengerjakan tawaf atau sa'i dalam keadaan haid itu gimana? Oh ya, baik, pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Pak Ustadz, ketika kami udah mengucap niat tuh kan, yang di Masjidil Ali, nyampe di hotel kami datang bulan pula Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Datang bulan, mau turun tawaf nih jam 11 malam kata saya kumpul di lobi, saya datang bulan. Berarti ibu tak boleh umroh dulu, tak boleh tawaf. Ibu tunggu. Nanti biasanya di sana saya belikan obat, namanya obat peri mulut. Ada, kalau di sini Indonesia ada. Cuma di sana tuh beda. Masya Allah di sana tuh cepat gitu ya. Biasa saya suruh jamaah minum 2. Contohnya istri saya yang umroh dengan saya bulan 9 tahun lalu. Pas datang bulan saya belikan minum 2. Minum 2, alhamdulillah berhenti. Jadi ketika nanti ibu minum obat itu, obat peri mulut tuh, atau obat yang lain lah, pokoknya intinya pemberhenti head lah. Ketika minum, kan kita kan dengan rombongan berangkat nih umroh. Nanti kita balik ke hotel, udah selesai, ibu tuh masih datang bulan. Nanti ketika ibu udah minum obat lalu berhenti, darah ibu berhenti. Ketika berhenti tuh ibu cepat-cepat telepon saya atau pergi kamar saya. Pak Ustadz, saya udah suci, cepat mandi. Ngapa? Langsung kita antar untuk tawaf saja. Dengan tawaf saja, dengan tawaf sa'i. Bu ya, diantar jam berapa aja? Jam ibu suci jam 1 malam, cepat, bukan apa? Takut enak jam 1 malam kasihan Pak Ustadz, dia tidur tuh. Nanti ala besok pagi datang lagi darah tuh. Paham enggak Bu ya? Jam berapa Bu? Kita antar Bu. Kita antar, tetap kita antar. Yang wajib punya wudu, wajib dalam keadaan suci, tawaf saja. Jadi ketika tawaf ibu wajib dalam keadaan suci, tidak datang bulan punya wudu. Nanti ketika sa'i, tiba-tiba serat tawaf ibu sa'i, di tempat sa'i ibu datang bulan, tidak apa-apa, lanjut. Sa'i tidak wajib dalam keadaan suci. Ya Bu ya? Baik, ada lagi? Udah. Kalau tidak ada, ya silakan nanti yang belum paham ingin bertanya, silakan japri nomor saya. Nomor saya ada di WA. Mudah-mudahan saya sampai di sini, mudah-mudahan oleh Allah. Jangan lupa ya, jangan lupa besok ke bandara usahakan jam 4:30. Kalau bisa sebelum jam 4:30 udah ada di bandara, biar kita lebih aman lagi. Mohon kekompakannya ya. Jangan gara-gara nunggu satu orang, jong ujungnya tambah mundur, jong ujungnya bisa-bisa tak berangkat yang satu orang nih, yang lain tetap berangkat. Nanti ketika nyampe di bandara, ada tim kita Bapak Ibu yang akan terima koper. Nanti ketika kita turun dari mobil tuh, koper kita diambil, dikumpulkan. Nanti ketemunya koper kita, ketemunya di depan kamar.
di hotel kita yang ada di Madinah. Jadi tak repot-repot. Oh Pak Ustaz, saya mau bawa Pak Ustaz dalam kue itu, saya mau bawa seorang koper kecil, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa dah tak usah lah. Bawa kalau coba kue apa di perjalanan pakai plastik pun boleh ya. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Kita selamat sampai ke Madinah, sampai pulang lagi ke Indonesia dalam keadaan yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila manasik saya ini ada salah kata yang tidak baik disengaja atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi taqwallah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.